Shalom saudaraku yang terkasih, kembali kita dapat bertemu pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Selalu hal yang baik dan berkat pemeliharaan Tuhan terjadi pada kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Sanggup Berdiri di Tengah Badai. Untuk mengawali renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berterima kasih dan bersuka cita atas segala anugerah kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala perlindungan dan penyertaan-Mu yang sudah boleh kami nikmati setiap saat. Sehingga pada kesempatan ini kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa menangkap rahasia kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak hal terjadi dalam hidup kita ini. Baik itu peristiwa yang di luar yang kita harapkan, maupun peristiwa yang menimpa hidup kita yang jauh dari dugaan dan prediksi kita. Tetapi hal itu terjadi. Bila yang terjadi itu adalah sesuatu yang menyenangkan, maka itu akan membawa kebahagiaan bagi kita. Tetapi bila yang terjadi adalah hal yang menyakitkan, maka penderitaan pun siap menghadang. Saudaraku, itulah kenyataan kehidupan yang terjadi di dunia ini. Ya, berbagai pergumulan akan selalu turut menyertai setiap langkah setiap orang, dan semua manusia pasti akan menghadapi keunikan dalam pergumulannya masing-masing. Masing-masing orang dengan kekuatan yang berbeda-beda menghadapi beban kehidupan yang berbeda pula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang berkata, palu menghancurkan kaca, tetapi palu membentuk baja. Ya, sebuah benda yang bernama kaca ini memiliki sifat yang rentan, mudah retak, mudah pecah, dan menjadi hancur bila terkena benturan. Sedangkan besi baja memiliki sifat yang kuat, kokoh, dan tidak mudah rusak. Jadi jika jiwa kita rapuh seperti kaca, ketika masalah menghantam, maka kita akan mudah untuk menjadi hancur. Tetapi sebaliknya, kita bermental baja, maka kita akan tetap menjadi tangguh di tengah deraan masalah dan beban kehidupan yang berat sekalipun. Mari kita baca firman Tuhan pada 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, hidup bagaikan sebuah perjalanan yang penuh dengan rintangan dan badai dan persoalan yang bisa kita hadapi kapan saja. Ada kalanya kita merasa kuat dan mampu melewati segala rintangan yang ada. Namun di lain waktu,
kita merasa lemah dan merasa tidak berdaya. Di tengah badai kehidupan, kita seringkali kemudian bertanya-tanya, di manakah Allah? Mengapa Dia membiarkan masalah ini terjadi dalam hidupku? Ayat-ayat yang sudah kita baca ini memberikan suatu penghiburan dan juga kekuatan bagi kita yang sedang menghadapi badai kehidupan dalam hidupnya sehari-hari. Rasul Paulus, penulis surat ini, telah mengalami banyak penderitaan dan banyak pencobaan dalam hidupnya. Namun dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita mengetahui bagaimana Rasul Paulus itu dapat menjadi contoh pribadi yang tangguh dan bermental baja. Dalam badai kehidupan yang begitu hebat, Rasul Paulus tidak pernah kehilangan imannya kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah selalu bersamanya, bahkan di saat-saat tergelap dalam hidupnya sekalipun. Waktu berjalan dalam lembah kegelapan, Rasul Paulus percaya dan beriman bahwa Tuhan ada bersamanya. Dari manakah ia mendapatkan watak atau mental baja itu? Hal itu dimulai dengan tidak mengandalkan kekuatan pribadi, melainkan menyadari bahwa Tuhan yang memberi kekuatan saat badai dan kesulitan datang mendera dalam penderitaan hidupnya. Badai kehidupan memang tidak dapat kita hindari, saudaraku. Tetapi dengan beriman kepada Allah, maka kita dapat sanggup berdiri di tengah badai kehidupan. Dan kita dapat keluar, bahkan menjadi pemenang atas setiap persoalan yang ada. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah kepada umatnya. Bahkan di tengah kelemahan dan keterbatasan mereka. Sebagai manusia, kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kita mudah menjadi lelah, mudah putus asa, dan merasa tidak mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Karena memang kenyataannya kita manusia tidak sempurna, manusia yang lemah. Kita juga rentan terhadap godaan dosa dan mudah mengalami kejatuhan, mengalami kegagalan. Namun di tengah kelemahan dan keterbatasan kita ini, Tuhan menawarkan suatu kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kekuatan ini bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan kekuatan yang dari Allah Bapa kita. Allah adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Dia mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapi segala sesuatu, bahkan hal yang tampak mustahil sekalipun. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan menghadapi setiap persoalan, bahkan bukan hanya menghadapi, bahkan kita dijanjikan untuk keluar sebagai pemenang ketika kita setia taat sepenuhnya pada kebenaran Tuhan. Bagaimana kita menerima kekuatan Allah? Kita dapat menerima kekuatan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dipersatukan dengan Dia dan menerima kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus juga tinggal di dalam kita, dan Dialah yang memberikan ke kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku,
Dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, Rasul Paulus mengakui bahwa kekuatan yang dia miliki itu sangat rapuh, serapuh bejana yang dari tanah liat. Sesuatu hal, suatu bejana yang mudah hancur, mudah rusak saat menerima suatu goncangan atau benturan sekalipun. Bejana itu mudah menjadi rusak, mudah menjadi retak. Dan hanya Tuhan sajalah yang memberikan suatu kekuatan yang berlimpah-limpah. Sehingga saat badai kehidupan itu datang menerpa, maka kita tetap sanggup berdiri di tengah badai yang terjadi. Karena Tuhan yang menopang kita, menopang saudara, menopang saya. Ya, Tuhan sajalah yang menjadi sumber pengharapan kita, menjadi sumber pertolongan dan kekuatan bagi kita semua, anak-anaknya yang setia. Pernyataan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini adalah sebuah kesadaran yang membuat Rasul Paulus tidak tawar hati. Dalam segala hal ia ditindas, namun ia tidak terjepit. Ia habis akal, namun tidak putus asa. Dan ia dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ia dihempaskan, namun tidak binasa. Ini adalah rahasia mental baja Rasul Paulus dalam hidup tetap berdiri di tengah badai yang dahsyat sekalipun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita sedang mengalami masalah dan hantaman badai, jangan meresponnya secara keliru. Jangan merespon secara salah. Jangan mengandalkan kekuatanmu dan potensimu saja. Sebab jika kita merespon dengan keliru, maka kita akan mudah menjadi jatuh dan menjadi berantakan di tengah badai kehidupan yang terjadi. Jika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan pribadi kita, kita akan seperti kaca, atau meminjam istilah Paulus, bejana dari tanah liat. Sesuatu hal yang rapuh, yang mudah hancur. Ya saudaraku, kita akan mudah retak dan menjadi hancur jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun ketika kita meminta hikmat dan kekuatan dari Allah, kita akan mengalami kuasanya. Karena Dia Tuhan yang sungguh-sungguh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Saudaraku, jika Tuhan yang menopangmu, maka engkau juga bisa berkata, di belakangku ada kekuatan yang tidak terbatas. Di sekelilingku ada kesempatan yang tidak terhitung. Jika Tuhan besertaku, mengapa aku harus takut? Ketahuilah saudaraku, Tuhan senantiasa memberi peluang dan kesempatan kepada Anda semua. Tuhan juga tidak pilih kasih sehingga seakan Anda tidak diberkati. Dia Tuhan memberikan hujan dan matahari untuk semua orang. Juga waktu yang sama, 24 jam setiap hari kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Namun yang membedakan adalah antara kita anak Tuhan dengan orang-orang dunia, sikap kita dalam meresponi setiap menit demi menit waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita belajar merespon setiap kejadian yang ada, setiap waktu yang ada, dengan benar-benar bertanggung jawab di tengah setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan kita merespon dengan cara-cara dunia, tetapi biarlah kita merespon dengan cara yang benar, tetap beriman, tetap berpengharapan di dalam Tuhan
dalam kasih Tuhan. Saat badai kehidupan datang menerpa, kita bisa belajar dari Yusuf misalnya. Meskipun dia mulai dari posisi yang sangat rendah sebagai budak dan pembantu rumah tangga, namun dia selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik, menjaga kebenaran dalam hidupnya. Dia selalu bertanggung jawab untuk semua amanat yang dipercayakan oleh tuannya kepadanya. Dia tidak fokus kepada hasil, kepada persoalan, tetapi dia setia kepada proses yang harus dia jalani. Setiap proses penderitaan yang dia jalani, dia tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi orang kepercayaan dari Fir'aun. Yusuf menjadi orang kedua di negara yang maju saat itu, yaitu di negara Mesir. Dalam setiap kesulitan hidupmu, mintalah penyertaan Tuhan, karena hanya penyertaan Tuhanlah yang sempurna untuk kita semua. Allah tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendirian di tengah badai kehidupan ini. Mari kita baca Ulangan pasal 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudaraku, dalam kitab Ulangan pasal 2 ayat 7, ini memberikan suatu penghiburan dan kekuatan bagi kita. Mengingatkan bahwa Allah itu selalu menyertai kita, bahkan di saat tersulit sekalipun. Ada beberapa penjelasan penting dari ayat yang kita baca ini, saudaraku. Yang pertama, Allah memberkati segala pekerjaan tangan kita. Ayat ini diawali dengan pernyataan bahwa Allah memberkati segala pekerjaan tangan kita. Ini berarti bahwa dalam setiap usaha dan perjuangan kita, Allah turut bekerja dan memberikan berkat-berkat-Nya. Yang kedua, Allah memperhatikan perjalanan kita. Allah tidak hanya memberkati, tetapi Dia juga memperhatikan perjalanan kita. Dia melihat setiap langkah yang kita ambil, setiap rintangan yang harus kita hadapi, dan setiap air mata yang kita keluarkan. Yang ketiga, Allah menyertai kita sepanjang masa. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Bukan hanya di masa senang, tetapi juga di masa sulit. Penyertaan Allah itu sungguh nyata. Dia setia menemani kita selama kita menghadapi banyak rintangan. Ketika bangsa Israel 40 tahun mengembara di padang belantara, Tuhan selalu menyertai. Dan Dia berjanji untuk bersama dengan kita sampai akhir kesudahan hidup kita. Yang keempat, Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Di tengah padang gurun yang tandus dan gersang, bangsa Israel tidak kekurangan apapun. Karena Allah menyediakan mana dan air minum untuk bangsa Israel, menyediakan daging melalui hadirnya burung puyuh. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu memenuhi segala kebutuhan kita, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita terkadang seolah-olah mengalami hidup di padang belantara, di padang gurun yang tandus, suatu kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Tetapi di tengah badai kehidupan seberat apapun,
Janganlah sampai engkau melupakan semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Untuk itu saudaraku, tetaplah setia dan pegang semua janji Allah, sehingga pengalaman hidup saat kita menghadapi kesulitan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin lama semakin tangguh, semakin kuat. Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita dalam sekejap pun. Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang berkuasa dan penuh kasih sayang, di tengah badai kehidupan ini kami merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Gelombang masalah yang menerjang, angin keraguan bertiup dengan kencang, dan rasa takut mulai menggerogoti hati kami. Seringkali kami merasa sendirian, tidak ada yang bisa kami mohon pertolongan. Namun firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar ini bagaikan pelita di tengah kegelapan. Engkau berjanji untuk tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu menyertai kami bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu melihat dan mendengar setiap doa kami. Kami tahu bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk hidup kami, bahkan di tengah badai kehidupan yang terjadi ini. Kami mohon kekuatan dan keberanian untuk terus melangkah maju, bersandar pada kasih-Mu yang tidak terhingga. Tuhan, tolong ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada di samping kami, bahkan ketika kami tidak merasakan kehadiran-Mu sekalipun. Tolong bimbinglah langkah kami dan berikanlah kebijaksanaan-Mu untuk kami dapat menghadapi setiap rintangan yang terjadi. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membantu kami melewati badai ini dan membawa kami ke tempat yang lebih indah dan penuh dengan sukacita. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalami masalah keuangan, akan Engkau memberikan kelegaan dan Engkau akan memberikan jalan-jalan yang baru supaya mereka dapat menikmati berkat-berkat Engkau. Yang sedang menderita sakit, Engkau akan menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.